Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. SBL, senang banget loh. Pagi ini Mbak Linda berjumpa kembali dengan adik-adik, walaupun masih secara virtual di dalam cerita Alkitab Anak. Gimana kabarnya pagi ini adik-adik? Sehat? Puji Tuhan. Tapi kalau ada yang dalam keadaan kurang sehat, nggak apa-apa. Mbak Linda doain semoga segera pulih, bisa sehat lagi, dan bisa tetap mendengarkan cerita Alkitab Anak pada pagi ini. Nah, sebelum kita mulai, Mbak Linda mau lihat dulu mau lihat adik-adik udah siap belum ya? Coba, mana ya? Oh, wah, hebat! Semua adik-adik sudah siap untuk memulai cerita Alkitab Anak. Kalau begitu, Mbak Linda undang untuk sikap berdoa. Kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Mari adik-adik dengan bersikap berdoa, kita naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Ku Datang Padamu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah jagai tidur kami. Hari ini kami ingin beribadah Tuhan. Tuhan juga untuk Dekaila, semoga Dekaila cepat sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Yuk sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Lula Lula Lulale. Siapa yang tahu lagunya? Ada yang sudah tahu? Kalau sudah tahu nanti nyanyinya yang lebih keras. Kalau belum tahu kita belajar sama-sama ya. Ini ada gerakannya. Nanti waktu lagunya Lula Lula Lulale, gerakannya seperti ini ya. Lula 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 Lulale, Lula 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 Lulale. Hey, Lula 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 Lulale, Lula Lula Lulale. Gimana?
berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Nah, adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Kalau yang belum, boleh ambil dulu dan dibuka Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat boleh senyum. Udah senyum semua nih, berarti sudah siap ya untuk baca firman Tuhan ya. Mari kita baca bersama-sama. Bunda baca di sini, adik-adik baca di rumah ya. Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, adik-adik, pagi ini Mbak Dinda mau cerita tentang seorang tokoh. Dia adalah seorang tokoh laki-laki. Ada 3 clue-nya, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak ya? Yang pertama, dia adalah anak bungsunya Bapak Isai. Nah, kira-kira sudah tertebak belum? Yang kedua, dia pandai bermain kecapi. Nah, biasanya kalau udah yang clue kedua nih sudah mulai terbayang-bayang ya siapa ya? Masih belum ketemu? Kalau gitu clue yang ketiga, dia adalah seorang yang berhasil mengalahkan Goliat. Nah, yang ketiga ini mestinya sudah banyak yang bisa menebak nih, karena ceritanya sangat populer. Dan adik-adik pasti tahu ya, Bunda percaya banyak yang tahu lah. Gitu. Sudah kita tebak? Siapa? Musa Tetot. Tebak lagi ayo, siapa lagi? Yosua Tetot. Yang benar adalah Daud. Ya, Daud. Ada yang masih ingat ceritanya? Atau ada yang tahu bagaimana kisah kehidupan Daud? Ya, sebagai anak bungsu gitu ya, Daud sering sekali tidak diajak main oleh kakak-kakaknya karena dia paling kecil. Biasanya dia hanya tinggal di rumah atau menjaga kawanan domba. Nah, siapa di sini yang punya adik tapi adiknya tidak diajak main? Siapa yo? Oh, nggak ada. Wah, hebat, semuanya main bersama ya. Nah,
Kira-kira Daud sedih nggak ya waktu nggak diajak main sama kakak-kakaknya? Sedih. Nah, dalam situasi sedihnya itu, Daud bernyanyi, memuji Tuhan dengan kecapinya. Bahkan dia berdoa sama Tuhan. Dia menyampaikan kesedihannya, dia bercerita, dia ngobrol sama Tuhan, menyampaikan apapun yang Daud rasakan. Dan juga meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Daud tetap bisa mengasihi kakak-kakaknya. Walaupun Daud sering tidak diajak main, walaupun mungkin kakak-kakaknya sering menyakiti hatinya Daud, tetapi Daud mau tetap mengasihinya. Nah, adik-adik, berdoa itu adalah sarana kita ngobrol sama Tuhan. Kita boleh menyampaikan apapun sama Tuhan, boleh cerita apapun. Cerita tentang sukacita, mungkin kita mendapat mainan baru, dapat teman baru, atau mendapat nilai yang baik, atau mungkin juga cerita yang sedih. Misalnya sudah belajar tapi kok nilainya tetap saja kurang bagus, atau cerita sedang bertengkar sama temannya. Apapun boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita juga boleh dalam doa itu kita memohon kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa menghadapi situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin situasi yang membuat kita takut, mungkin situasi yang membuat kita cemas, kita khawatir, kita bosan, atau apapun yang sedang adik-adik alami. Nah, hari ini belajar dari Daud yang gemar berdoa, gemar ngobrol sama Tuhan melalui doa. Yuk, kita pun menjadi anak-anak yang gemar berdoa, menyampaikan setiap isi hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan berdoa tidak hanya mendoakan diri kita, tapi juga boleh berdoa untuk orang-orang sekitar kita, untuk semakin banyak orang. Siapa yang mau seperti Daud jadi anak yang gemar berdoa? Puji Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar terus untuk menjadi anak-anak yang gemar, yang rajin, dan terus-menerus melekat sama Tuhan melalui setiap doa-doa yang kita naikkan. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan berdoa. Halo adik-adik, kita sudah belajar, sudah berdoa, sudah berucap syukur, sudah mendengarkan cerita hari ini. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dari istirahat kami tadi malam, dan kami boleh bangun pagi, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama, boleh memuji nama-Mu, boleh mendengarkan cerita-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaikkan doa kepadamu, selalu mengucap syukur, selalu menaikkan permohonan kepadamu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk teman-teman kami, teman sekolah kami, teman sekolah minggu kami, Bapak Ibu guru kami, untuk orang tua kami, kiranya boleh Engkau berikan kesehatan yang cukup, boleh dikuatkan di dalam pekerjaan mereka, di dalam belajar kami Tuhan. Jika sebentar kami akan menjalani ulangan ya Tuhan, boleh kiranya Engkau berikan semangat di dalam kami, dan boleh Engkau berikan kepandaian, kecakapan di dalam mengerjakan soal. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami GKJ Bambu Kuning. Biarlah kiranya Tuhan mau tuntun kami semua, Tuhan Engkau berkati Bapak Pendeta kami, Tuhan juga mau berkati guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Engkau pakai kami semua untuk saling melayani, saling menguatkan, dan saling menyayangi. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyembuhkan, Engkau sendiri yang menjamahnya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau mau pimpin, Engkau mau tuntun Bapak Presiden kami dalam memimpin negara kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa, mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat indah hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat yang kelima yang tadi kita baca.
Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Adik-adik, walaupun gunung-gunung beranjak, siang berganti malam, musim berganti musim, namun kasih setia Tuhan akan selalu ada pada kita, menyertai setiap langkah kita. Yuk, dengan berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan sukacita kita menuju biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum mengakhiri cerita Alkitab Anak hari ini, kita akan berdoa secara khusus untuk teman-teman kita dari kelas besar yang akan menghadapi ujian akhir nasional. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Kuku. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih sayang, cinta, dan berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Di akhir dari ibadah anak di pagi hari ini kami mendoakan teman-teman kami, anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani ujian nasional. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan ketekunan dalam belajar, berikan kemampuan, kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka dapat mengerjakan setiap soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Berkati juga mereka dengan ketaatan, kesetiaan, sekaligus kejujuran dalam mengerjakan ujian nasional saat ini. Berkati pula orang tua, biarlah dapat mendukung dengan mendampingi dan dalam rupa dukungan yang lainnya. Kami berdoa ya Allah untuk masing-masing satu persatu adik-adik, anak-anak kami. Kami berdoa untuk Dian Pratama Mustorjo, Aurelia Kalista Maharani, Leonel Nino Wibowo, Mateo Radianta Margiawiti, Axel Benet Timothy, Daniel Tegar Pratama, Evan Ardani Pasca, Gamaliel Abimata Sitanggang, dan Kinanti Lara Sakti. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan hasil yang terbaik,
sesuai dengan kasih penyertaan dari Tuhan dan upaya usaha yang mereka lakukan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Sampai ketemu di cerita Alkitab Anak minggu depan. God bless you.